Shalom sahabat seperjalanan versi dewasa muda usia 25 sampai ke 40 tahun. Sulitnya mertuaku. Ketika mertua sulit, kasih tanpa kehilangan diri. Ayat kunci Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kejadian ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Mari kita merenungkan yaitu validasi. Aku ngerti ini capek banget. Bapak Ibu sekalian, angkat tangan dan pernah mikir gini dalam hati. Kenapa mama mertua ikut campur urusan dapurku? Papa mertua selalu bandingin aku dengan mantu orang. Rasanya aku nggak pernah cukup di mata mereka. Narik napas dulu, lelah, kecewa, marah, bahkan benci. Itu perasaan manusia. Tuhan ngerti. Ruth aja awalnya mertuanya Naomi pahit. Ruth 1 ayat 20. Hubungan menantu mertua dari zaman Alkitab udah jadi ujian iman. Catatan penting, sulit itu bukan berarti jahat. Ada mertua yang kritik kalau sayang, tapi caranya salah. Ada juga yang memang toksik. Kita bedain, tapi respon kita tetap satu. Jadi murid Kristus. Kedua, apa itu visi Alkitab? Kunci rumah tangga. Ingat, ada dua ayat yang sering tabrakan di kepala kita. Pertama, tinggalkan. Kejadian ayat 24. Meninggalkan bukan berarti putus hubungan, nggak telepon, nggak pulang. Kata aslinya, melepaskan cengkeram. Artinya, rumah tangga kita sekarang prioritas nomor satu setelah Tuhan. Keputusan keuangan, parenting, tempat tinggal, kamu dan pasanganmu yang mutusin, bukan mertua. Kalau mertua ikut ngatur semua, cengkeram belum lepas, sakit, tapi harus. Kedua, hormati. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Catatan, perintah hormat ortu itu masih berlaku walau kita sudah nikah. Hormat itu artinya jaga bicara, jaga sikap, kirim makanan, telepon, tanya kabar. Jadi rumusnya, tinggalkan secara sistem, tetapi hormati secara sikap. Batasan tegas, hati lembut. Kayak Yesus ke orang Farisi, tegas soal kebenaran, tapi tetap makan bareng mereka. Virus hati, kita ingat ada 3 virus yang bikin drama makin parah. Waktu hadapi mertua sulit, hati kita gampang kena virus. Virus pertama, bandingin. Mertua temanku baik banget, ngasih THR lah, mertuaku. Penawarnya ingat, Filipi 4 ayat 11, belajar cukup. Fokus ke berkat di rumahmu. Mertuamu orang, itu sama dengan urusan Tuhan sama dia. Kedua, ngomporin pasangan. Papa kamu tuh gini loh, kamu bela aku dong. Amsal 15 ayat pertama, jawaban lemah lembut. Ngomporin itu sama dengan ngadu domba. Pasangan kejepit di tengah. Ngomongnya ke Tuhan dulu, baru ke pasangan dengan aku merasa. Bukan mama kamu selalu bla 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 bla. Virus ketiga, pahit dan dendam. Disimpan 5 tahun, pas lebaran atau kemudian Natal, itu meledak. Penawarnya adalah Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada orang yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit. Akar pahit itu sama dengan kita yang minum racunnya, mertua nggak ngerasain. Ventilasi, 3 langkah praktis kaya dengan batasan. Pertama, sepakat dulu sama pasangan. Sebelum ngomong ke mertua, berdua dulu. Yang kita tim, kalau mama bilang A, jawab kita B. Kamu yang ngomong ke mama kamu, aku yang ngomong ke mama aku. 1 Korintus 7 ayat 5, jangan saling menjauhi kecuali seizin. Kesatuan itu nyenengin, bukan menyeneng. Kesatuan itu lebih penting daripada nyenengin mertua. 2, bicara pakai rumus 3A, asersi, apreasi, alternatif. Mertua mau ikut ngatur nama anak, jangan. Mah, ini urusan kami, ya. Berarti bisa perang. Coba, mah, makasih udah mikirin nama cucu. Kami senang, mama peduli, memberikan apresiasi. Artinya kami sama suami udah sepakat pakai nama ini karena ada artinya buat kami. Asersi atau batasan, gimana kalau mah yang pilih nama panggilan lucu buat cucu? Nah, itu artinya alternatif. Yang kedua, doa plus kasih jarak aman. Doain mertua tiap hari 1 menit. Doa ubah hati kita dulu. Kalau udah ngomong baik-baik tapi tetap diserang terus, kasih jarak aman. Jarang main, telepon seperlunya. Itu bukan durhaka, itu menjaga perdamaian.
Roma 12 ayat 18, sedapat-dapatnya, artinya ada batasnya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau tahu rasanya tinggal sama keluarga besar. Engkau ngerti capeknya aku hadapi mertua yang sulit. Ajar aku kasih tanpa jadi keset, tegas tanpa jadi kasar. Pulihkan hubunganku sama mertua. Kasih hikmat buat aku dan pasangan untuk jadi tim. Biar lewat semuanya ini, namamu dipermuliakan. Itulah, tiap minggu kirim satu hal kecil ke mertua, foto cucu, makanan, WhatsApp. Mah, gimana kabar? Bukan kalau nyenengin, tapi buat taat perintah. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Roma 12 ayat 21, hasilnya serahin sama Tuhan. Ingat, kamu gak dipanggil jadi mantu sempurna. Kamu dipanggil jadi murid Yesus di tengah mertua yang sulit. Dan itu kesaksian paling kuat. Shalom sahabat dewasa muda.